Nah, kayak gini, Kang. Oke. Sip deh. Bentar. Kok nggak ada suaranya? Cek. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa di dalam sesi keempat ya. Sesi keempat dari seri webinar Sufisme Perkotaan, Fenomena dan Perspektif Keilmuan. Alhamdulillah pada siang hari ini para pembicara kita sudah hadir. Namun sebelum kita mulai, mari kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Ikhyari. Beliau adalah alumnus Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Angkatan 2013 dan aktivis Unit Pembinaan Tilawatil Quran Salman ITB. Saudara Ikhyari akan membacakan surah Fussilat, surat ke-41, ayat 51 sampai 54. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ
ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba bacakan sekilas arti atau terjemah dari ayat yang baru saja dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada saudara kita Syari yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Quran Surah Fusilat, ayat 51-54. Mudah-mudahan menjadi membawa berkah bagi majelis kita pada siang hari ini. Insya Allah pada siang hari ini kita akan mengupas satu topik ya, bagian dari tema besar yang kita usung mengenai fenomena dan perspektif keilmuan dari sufisme perkotaan, yaitu mengenai
fenomena sosial dari sufisme perkotaan, dan tinjauan fenomenologis keagamaan dari fenomena ini. Insya Allah akan ada 2 pembicara pada siang hari ini. Akan saya perkenalkan yang pertama, mohon maaf sebentar ya. Yang pertama ini saudari kita, Evelyn Ramadini. Ini baru selesai sidang tesis di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi. Beliau adalah pengajar ilmu sosial di Yayasan Lazuardi Hayati. Saat ini sebagai staf riset dan development dan staf litbang penelitian dan pengembangan dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian beliau juga tadi ya menjadi guru, tutor, terutama di mata pelajaran sosiologi, juga pernah menjadi jurnalis di wartapilihan.com. Beberapa publikasinya, ini bisa kita lihat ya, beliau pernah menulis di jurnal Masyarakat dengan topik paper Jilbab sebagai representasi simbolik mahasiswi muslim di Universitas Indonesia. Kemudian Perceiving Utilization of Zakah through Economic Sociology Perspective, Study Case in Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kemudian beliau pernah meraih first winner in paper contest titled Korelasi antara kebijakan pemerintah Kota Depok dan bentuk partisipasi masyarakat menengah Kota Depok terhadap pengelolaan sampah domestik, sebuah studi kasus di Ciliwung. Kemudian third winner di paper contest Youngish, You Can Learn English Card, permainan kartu edukasi sebagai solusi kreatif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak pada persaingan global tahun 2022. Pada siang hari ini, Evelyn akan mengupas atau mengulik tinjauan fenomena sosial mengenai fenomena sufisme perkotaan. Kita punya waktu mungkin setengah jam cukup ya, Ev ya, untuk pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan dengan Kang Al-Fatri Adlin, ya, pembicara kedua. Gimana Evelyn, sudah siap? Ya, insya Allah sudah siap, Kang Salim. Enggak, silahkan di-share materinya. Oke. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Ada sekitar 81 peserta. Wah, luar biasa sekali antusiasmenya ya. Saya pikir kalau dari minggu ke minggu itu bakal semakin berkurang ya. Ternyata cukup konstan ini angkanya, alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman apa yang saya punya gitu ya. Apa yang saya punya ini memang tidak begitu banyak ya, cukup terbatas gitu ya, dalam perspektif yang satu perspektif gitu ya, yaitu perspektif sosiologi, karena saya jurusan sosiologi gitu. Nah, saya akan coba share screen ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi hari ini. Yang akan saya share terkait dengan stigma thorikoh ya. Stigma thorikoh kita hari ini di mata publik sebagai sebuah fenomena gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya ingin sekali melibatkan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata thorikoh? Nah, saya ingin tahu bagaimana pandangan Bapak Ibu sekalian. Mari kita ke website ini. Saya akan copy ya. Akan copy dan sharing ke Zoom-nya. Ke chatroom berarti ya? Di copy ke chatroom. Iya, di copy di chatroom. Gimana ini? Kok nggak kepencet ya? Saya udah lama nggak pakai Zoom soalnya, jadi agak-agak sebentar.
Zoom. Sorry. Ini di mana ya? Chat di bagian bawah, toolbar bagian bawah. Toolbar bagian bawah. Iya. Oh, Atau ini. coba saya yang share ya. Coba kirim via WA. Ke saya share di chat room. Oke, maaf ya, saya ada sedikit kendala teknis nih. Agak nervous soalnya tidak begitu tiap hari pakai Zoom. Biasanya kalau ngajar pakai Meet, Kang Salim, jadi agak-agak Oke, tidak apa-apa. Oke, ini sudah saya share di chat room. Oke. Ini masih kelihatan ya layarnya? Ya, masih. Share screen-nya masih. Masih kelihatan? Iya, masih. Oke. Baik, nah, saya akan lanjutkan. Nah, saat ini silahkan Bapak dan Ibu mengisi apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata thoriqoh. Itu bisa 4 kata, Bapak Ibu bisa menulis 4 kata, bisa juga 1 kata, 2 kata, 3 kata, boleh. Sudah ada yang menulis? Sudah ada yang bisa masuk ke sana, ke linknya? Thoriqoh. Oke, saya coba masuk ya. Oke. Sufi, aliran, mursyid, jalan. Baik, ada lagi yang berpendapat. Baru 4 orang, ada 70 totalnya, 80-an. Semakin besar berarti itu artinya semakin banyak yang menggunakan kata tersebut. Oke. Ada lagi yang menjelaskan yang lain. Aliran, wirid, kaku. Oke. Baiat. Sufi. Baik, menarik sekali. Ternyata berbeda-beda ya pendapatnya tentang thoriqoh. Luar biasa. Mursyid. Yang paling banyak saat ini mursyid. Apakah ada lagi selain mursyid? Yang paling besar? Baik. Sufi yang kedua, tasawuf ya. Baik. Jalan, kumpulan pemahaman. Kaku. Oke. Kultus. Wow, ada yang bilang kultus. Siratal mustaqim. Masya Allah. Ada lagi? Oke, apakah sudah selesai? Oh, belum. Masih banyak. Pemahaman, sufisme, cara, Tuhan. Oke. Apalagi Islam, langit. Wow, langit. Ada yang bilang langit. Oke, agama. Berarti paling tinggi saat ini mursyid ya. Thoriqoh sangat identik dengan mursyid karena dia paling besar kata-katanya. Yang kedua yang paling besar adalah tasawuf. Berarti paling banyak yang mengetik tasawuf. Kemudian jalan mendekati Tuhan. Oke. Mengenal perkumpulan. Oke. Tarian. Wow, ada yang berkata tarian. Luar biasa. Suluk. Baik. Masih mursyid yang teratas. Oke. Sudah tidak ada lagi. Sudah cukup? Oke. Wah, ternyata oke, masih ada. Jadi ternyata perspektif kita terhadap thoriqoh atau tarekat yang paling besar adalah mursyid. Tidak ada yang bilang sesat ya di sini ya. Saya kalau ketemu orang, kamu ini thoriqoh gitu kan. Sesat thoriqoh itu. Aduh. Tapi belum ada di sini. Mistis, karomah, oke, riyadoh, taubat, luar biasa. Itu ada bid'ah tuh, bid'ah. Bid'ah. Ada yang bilang bid'ah. Sedikit ya, cuma 1 ya. Iya, sepertinya 1. Oke, berarti cukup ya, saya pikir. Ada pandangan positif, ada pandangan negatif gitu ya. Positifnya di mana? Ada zikir, katanya, ada taubat, ada riyadoh. Wah, itu kata-kata yang sudah sangat biasa ya dalam dunia persalikan gitu ya. Oke, masih ada lagi yang mau mengetik. Kalau sudah, saya akan masuk ke slide. Jadi ternyata perspektif ketika kita mengingat sebuah kata, yaitu thoriqoh atau tarekat, orang tuh cenderung ingat sesuatu. Biasanya gini, seperti saya. Misalnya, kalau ingat Evelyn berarti ingatnya warna ungu gitu. Jadi ada sebuah identifikasi atau keidentikan gitu ya. Itu adalah sebuah efek yang membuat seseorang itu menjadi khas. Nah, begitu juga dengan thoriqoh. Thoriqoh itu memiliki stigmanya sendiri gitu ya. Seperti apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, ada yang bilang mursyid, ada yang bilang bahkan mistis ya, aku gitu kan, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang kultus. Nah, berarti sangat banyak persepsi yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, ini hanya 70-an orang ya, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita kumpulkan seluruh Indonesia, nah, kira-kira akan seperti apa data statistiknya, pandangannya terhadap thoriqoh. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau memang thoriqoh itu
sesuatu yang sesat gitu ya, atau sesuatu yang tidak benar. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang-orang yang tetap mengikuti thorikoh? Mengapa orang yang katanya modern ini gitu ya tetap ingin untuk berthorikoh? Nah, disinilah kita akan memandang suatu fenomena gitu ya, urban sufism dalam perspektif sosiologi. Baik, sepertinya sudah cukup, paling tinggi mursyid. Ternyata nggak ada yang bilang sesat ya, tapi minimal ada yang bilang bid'ah lah. Oke. Nah, saya akan lanjut lagi ke slide gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Senang sekali saya Bapak Ibu bersemangat untuk mengikuti survei kecil-kecilannya. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang awal mula gitu ya istilah urban sufism di Indonesia. Saya tidak tahu ini awal mula atau tidak, tapi yang jelas Howell ini beliau adalah seorang peneliti orientalis gitu ya dari barat yang datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Tentu akan berbeda ya kalau orang Indonesia yang penganut tasawufnya sendiri yang meneliti dengan orang luar yang tidak pernah tahu Islam, kemudian dia membaca literatur terkait kesufian, itu langsung berat berarti ya. Nah, ini beliau adalah sosiolog juga, perspektif sosiologinya gitu ya. Dia memotret bahwa masyarakat kelas menengah dan kelas atas, middle dan upper ya, banyak yang tertarik pada institusi inovasi yang ditawarkan oleh tasawuf. Apa maksud dari institusi inovasi ini gitu ya? Jadi yang dimaksud itu bahwa ini ya, institusi thorikoh atau institusi yang berkaitan dengan tasawuf ini selalu melakukan inovasi atau melakukan adaptasi dengan perubahan zaman. Jadi kalau dulu itu trennya di pedesaan, sekarang gitu ya, sekarang orang-orang yang di perkotaan pun juga bisa mengakses tasawuf. Karena apa? Karena inovasi yang dibawa. Inovasinya bisa dalam hal apa saja. Dalam teknologinya, mereka menggunakan teknologi yang tadinya dulu tidak menggunakan teknologi. Kemudian apa? Kemudian ada juga yang dulu itu bertapa di gunung, kemudian sekarang bertapa di gedung-gedung beton. Gitu ya. Kemudian sekarang ngajinya itu setiap malam minggu di Taman Ismail Marzuki gitu ya. Jadi fenomena ini memang sebuah fenomena yang menarik gitu buat saya karena saya menggunakan perspektif saya. Namun memang menuai banyak kritik ya Bapak Ibu dari istilahnya Howell ini, menuai kontroversi juga karena mereka adalah orang barat gitu dan tidak menggunakan prinsip partisipatori penelitiannya. Kalau orang tidak menggunakan perspektif dia sebagai seseorang yang juga melakukannya bersama orang lain, itu akan beda rasanya ketika orangnya dari luar. Dulu ketika di UI, saya meneliti tentang jilbab, Bapak Ibu, yang tadi sudah disampaikan Kang Salim. Jilbab di UI itu ada tarbiyah, ada salafi, ada HTI. Nah, saya harus menjadi salah satu di antaranya, atau teman-teman saya kebanyakan di sana. Jadi, saya bisa lebih merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa mereka menggunakan jilbab yang seperti ini? Tapi kok HTI jilbabnya beda, tapi kok salafi jilbabnya beda gitu. Dan saya pada saat itu bagian dari tarbiyahnya juga. Maksudnya saya liko gitu ya. Jadi saya ngerasain gitu pakai jilbab yang seperti itu gitu ya. Akan berbeda rasanya Bapak Ibu. Tapi tentu kita perlu untuk tetap objektif ya, meskipun kita partisipatori. Dengan begitu kita akan terjaga nih sebagai ilmuwan ya. Hal yang bisa kita lakukan adalah objektivitas seperti itu. Dan yang kedua, dia hanya melihat kalangan menengah dan atas. Jadi dia tidak berfokus pada pedesaan. Memang namanya urban sufism ya, jadi fokusnya ke urbannya saja. Tapi orang suka protes loh, berarti ada rural sufism dong, sementara itu nggak pernah dibahas. Ya mungkin karena kurang menarik. Kalau sosiologi itu mungkin salah satu syaratnya harus menarik ya, jadi unik dan menarik gitu. Jadi dibahas. Kalau rural itu udah biasa mungkin di pesantren gitu ya. Kemudian nah, saya ingin mengenalkan bahwa Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, seorang sejarawan, bahkan beliau dijuluki sebab khusus tentang tasawuf. Nah, ini menarik nih, karena kita memikirnya tuh, oh, Ibnu Khaldun itu sejarawan gitu ya. Tapi ternyata Ibnu Khaldun itu juga menulis tentang tasawuf, karena di zamannya itu masyarakatnya juga Putus? Cek. ini berkaitan dengan tasawuf, Bapak Ibu. Ternyata di zamannya Ibnu Khaldun pun juga sudah ada
yaitu tentang apa pembahasnya tentang mujahadah, muhasabah diri, dan juga pembahasan soal pengalaman spiritual seperti itu, seperti penglihatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya ingin di sini ingin menjelaskan gitu bahwa pada saat ini thariqah itu sangat identik atau memiliki stigma yang buruk. Dalam hal apa? Dalam hal syariat. Jadi dianggapnya itu thariqah itu kebanyakan tidak menjalankan syariat karena merasa sudah makom tertentu. Itu yang terjadi, dan saya memang pernah ketemu orang yang seperti itu juga. Kayak gitu. Jadi memang jenisnya banyak sebetulnya ya. Thariqah itu ada beberapa jenis, ada tipologinya Bapak Ibu. Dalam bab ini adalah yang pertama, bahwa Sufism itu adalah mujahadah sebagai latihan spiritual. Pasti Bapak Ibu yang dekat dengan dunia tasawuf itu sudah biasa ya dengan kata riyadhah gitu kan, kasyaf, keterbukaan akan hakikat, dan juga kekuatan spiritual atau karomah, dan juga ungkapan-ungkapan ekstatiknya. Nah, ini memang bahasa-bahasa yang agak-agak berat ya, karena memang diperlukan perenungan lagi atau perlu berdiskusi lagi gitu ya. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan akan kita diskusikan lebih jauh. Cuman poin saya bukan itu. Ini hanya sebagai pokok pembahasan saja. Nah, mengapa sufi dianggap sesat gitu ya? Ada beberapa hal gitu ya yang membuat sufi ini memang atau tasawuf atau sufism ini dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Yang pertama adalah materialism ya. Apa yang dimaksud materialism? Kita selama ini belajar hanya melihat sesuatu yang terlihat, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nilainya gitu ya. Kemudian apa? Lampu itu terang, hanya sesuatu yang memang bisa kita raba, kita rasakan gitu ya. Padahal banyak sekali hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita pahami. Dan itu sebetulnya tidak terekam dalam materialisme. Nah, sementara modernisme itu sangat membawa hal ini ya gitu. Kemudian yang kedua, memang terdapat kelompok-kelompok di dalam masyarakat kita yang mengotak-ngotakkan antara ilmu syariat dan fikih. Seperti itu. Jadi, padahal di zaman Ibnu Khaldun itu tidak begitu, Bapak Ibu. Ada yang namanya fenomena sufi salaf. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi mengenai sufi salaf. Padahal keduanya ini paralel, Bapak Ibu, dan bisa disandingkan. Syariat tidak akan, bukan syariat, ini maksud saya ilmu fikih dengan syariat lahir dengan syariat batin, seperti yang tadi saya maksud di awal gitu ya. Yang pertama ilmu syariat fikihnya seperti apa, dan keihsanan atau tasawufnya itu seperti apa gitu ya. Ini harusnya dua hal yang bergandengan. Kita harus belajar dua-duanya, nggak bisa hanya salah satu saja sebetulnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif seperti itu. Yang ketiga, kontroversi yang tidak dipahami masyarakat. Makanya kita tahu al-halaj itu harus digantung, hukum mati. Kenapa? Karena dan siapa yang menghukum? Yang menghukum justru adalah para sufi besar yang ada di zaman itu, bukan masyarakat biasa. Bayangkan, Al-Halaj yang bicara ana al-haq, tetapi dia dihukumnya oleh para sufi besar. Itu kan luar biasa ya. Berarti ada sesuatu yang memang tidak boleh keluar ke masyarakat umum yang belum paham, karena tidak semua masyarakat bisa memahami hal ini. Kadang-kadang kita bicara apa, itu ada maksud yang tersirat, tidak bisa kita pahami itu saklek gitu ya. Kemudian oknum yang menyebut dirinya sufi. Jadi orang-orang tuh menganggap dirinya sufi, padahal sholat enggak gitu kan. Jadi memenuhi syariat juga tidak, tapi merasa makomnya sudah tinggi. Itu bahaya orang-orang yang seperti itu ya menurut saya, karena jadi ranjau gitu ya. Seperti halnya misalnya ada orang yang merasa mendapatkan penglihatan tertentu, pencerahan tertentu, kemudian dia akhirnya bikin aliran sendiri gitu kan, jadi aliran sesat gitu kan, ngeri gitu ya, tapi bilangnya sufi gitu kan. Ada saja di masyarakat kita yang seperti itu ya. Ini unik juga. Baik, nah ini yang tadi saya jelaskan. Dalam Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah dikatakan para ahli fikih dan sufi besar memutuskan bahwa al-halaj harus dibunuh karena dia berbicara secara ketika dia tidak tercerabut dari persepsi seorang sosiolog.
Baik, nah fenomena ini ada yang namanya fenomena sufi salaf di zaman Ibnu Khaldun. Jadi beliau merekam juga nih. Ternyata dalam kelompok tasawuf itu ada yang namanya sufi salaf. Apa kelompok sufi salaf itu? Padahal kita melihat hari ini sufi dan salaf adalah dua hal yang berbeda. Nah, kelompok sufi yang tidak berminat pada keterbukaan atau kasyaf atau suatu penglihatan yang gaib, melainkan berfokus pada mengikuti suri tauladan. Maksudnya apa? Maksudnya dia hanya mengikuti Al-Quran dan hadis. Memang ada keterbukaan, tapi bukan itu fokusnya, gitu ya. Ini menarik. Nah, ketersingkapan hijab adalah persepsi yang ada dalam jiwa, sementara pengetahuan Allah lebih luas dan syariatnya lebih meyakinkan sebagai petunjuk dibandingkan pengalaman mistis apapun. Nah, ini penting juga ya untuk kita pahami bersama gitu, bahwa kalau orang bertoriko itu yang mencari Allah gitu, bukan mencari penglihatan, mencari karomah gitu ya, kekuatan, kanuragan gitu ya. Karena kalau yang dicari itu nggak akan selamat gitu. Tapi kalau yang dicari Allah, insya Allah Allah bakal tolong terus ya, meskipun tergopoh-gopoh gitu ya. Gitu. Nah, ternyata ada perubahan sosial juga di abad 21 kita ini, hari ini, yaitu mengenai urban sufism. Nah, dulu ada sufi salaf, saat ini banyak literatur jurnal yang mengatakan bahwa kita ada kelompok-kelompok yang masuk pada namanya neo-sufism. Neo-sufism ini adalah orang-orang yang bertasawuf gitu atau bertoriko dan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu disebut sebagai istilah neo-sufism. Nah, kalau ada penelitian dari Sila tahun 2009 menyebut sebagai neo-tarekat dalam konteks tarekat Qudusiyah atau Qadisiyah, Dan dia memanfaatkan media sosial untuk infiltrasi keilmuan. Sekarang orang tidak menggunakan media sosial nggak akan jadi apa-apa. Kalau dia dakwah sufinya ya, dia akan sulit untuk tersebar. Kemudian sekarang tidak lagi di gua-gua, berada di beton-beton tinggi dan keramaian kota. Dulunya di desa, sekarang di kota juga sudah banyak ya. Contohnya apa saja? Ini hanya contoh kasus saja, pengajian Ma'iyah Cak Nun, kemudian Haidar Bagir, tasawuf yang fokus pada tasawuf, pendidikan dan juga seni, Gus Ulil dan kajian Ihya, konferensi ulama sedunia pada tahun 2019, dan juga komunitas musik, sastra, dan tasawuf Dangau Baraka. Sebagian saya pernah mengikuti kajiannya gitu ya. Kalau ternyata menarik juga melihat komposisinya ya. Ternyata mereka memiliki targetnya masing-masing atau sasarannya masing-masing yang berbeda ya. Seperti itu. Gus Ulil menggunakan YouTube gitu ya. Itu bagus sekali gitu ya kajiannya. Dan saya pernah bertemu dengan komunitas musik sastra dan tasawuf Dangau Baraka ini dan dekat dengan orang-orangnya, sastrawan-sastrawannya. Mereka ini membuat lagu yang sangat yang sangat menggugah hati gitu. Saya tuh kalau kesana tuh nangis-nangis gitu. Ingat Tuhan kalau lagi nyanyi, karena yang lagu-lagunya tuh tasawuf gitu ya. Nah, kemudian saya akan memberikan sebuah data kuantitatif. Studi kasusnya ini adalah sebuah torikoh X. Saya memiliki hak untuk tidak memberitahukan nama torikoh ini, karena itu adalah hak saya gitu ya, sebagai seorang peneliti. Baik, jadi saya akan memberikan sebuah data, supaya lebih objektif aja sebetulnya tujuannya. Kita akan melihat fenomena yang ada di sebuah torikoh, bagaimana status sosial ekonominya. Pendidikan terakhir mereka, rata-rata paling banyak 61% adalah S1. Ya. S2 ada 12%, S3 tidak bisa dikuantifikasi, mungkin sedikit tapi ada, SD SMP sangat sedikit. Berarti ini kelasnya bisa ditebak ya, kelas menengah dan kelas atas gitu ya. Kemudian dari untuk perubahan apa yang dirasakan sesudah menjadi salik. Nah, semakin bersyukur atas hidup ini. Ada beragam jawaban yang lain gitu ya. Tapi memang yang paling banyak 78% adalah semakin bersyukur atas hidup ini. Wah, berarti apa yang dipahami sehingga mereka merasa bersyukur dalam kehidupan ini. Gitu. Itu luar biasa. Bersyukur itu juga pemberian ya, Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjadi orang yang bersyukur gitu. Bahkan banyak yang orang kaya tidak bahagia. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan tentang data kuantitatif. Ini sebenarnya ada tadi gaji ya. Gajinya itu kalau nggak salah 37% di atas 7 juta. Itu berarti mereka meraih bisa termasuk kalangan menengah ke atas gitu ya. Meskipun bukan upper banget, tapi sudah upper menengah ke atas gitu ya.
Berarti kan intelektual dong yang ikut dalam Thariqah ini. Kemudian aktivitas ibadahnya bagaimana gitu ya? Apakah Anda melaksanakan sholat 5 waktu? 100%. Tidak ada yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian, apakah Anda melaksanakan puasa di bulan Ramadan? 99,3% mengatakan iya. Ada yang bilang kadang-kadang ini pasti adalah ibu-ibu yang hamil atau yang sudah tua. Jadi tidak puasa atau menggantinya dengan kafarat. Kemudian, apakah Anda melaksanakan sholat rawatib? Ternyata 71,6% tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib. Itu luar biasa menurut saya ya, karena orang yang biasanya kuat syariatnya itu HTI, tarbiyah sama salafi gitu. Itu kuat syariatnya. Sholat sunnahnya sangat rajin kalau saya saksikan gitu ya ke teman-teman saya. Baik, apakah Anda melaksanakan sholat tahajud minimal seminggu 2 kali? Ternyata, surprisingly, 54,6% melaksanakannya. Apakah Anda melaksanakan puasa Senin Kamis? Ini sifatnya sunnah ya, padahal tambahan saja, tapi dilakukan juga rupanya. 67,4% melakukan itu. Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti bisa iya, bisa tidak. 24% melakukannya. Baik. Apakah Anda bersedekah pada pihak lain minimal sebulan sekali? 87,2%. Nah, jadi dari sini sebenarnya sudah patah argumentasi bahwa tarekat itu identik dengan tidak menjalankan syariat, tidak berderma kepada orang lain, tidak berkontribusi pada orang lain. Memang ini hanya satu kasus. Maka dari itu, saya butuh bantuan Bapak Ibu nanti untuk berkontribusi juga. Saya akan melibatkan Bapak Ibu untuk sharing kira-kira bagaimana fenomena tasawuf yang terjadi di sekitar Bapak Ibu. Tapi nanti, sebentar. Apakah Anda rutin melakukan riadoh? Nah, riadoh ini mungkin istilah yang sudah biasa ya di kalangan orang-orang yang belajar tasawuf gitu ya. Artinya tuh latihan ya, latihan. Banyak ya, setiap tarekat saya amati memiliki metode riadohnya masing-masing. Nah, jadi ada yang 2 kali, seminggu 2 kali, kemudian yang paling banyak 80,9% melaksanakannya. Nah, jadi saya akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai neo-sufism atau sufi salaf. Apakah dia sama gitu ya? Sufi salaf dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, kemudian itu juga dijelaskan lagi atau dilanjutkan lagi perjuangannya oleh Imam Al-Ghazali. Ya, saya nggak tahu mana yang duluan tuh, apakah Ibnu Khaldun dulu apa Imam Al-Ghazali dulu, saya belum cek. Tapi yang jelas Imam Al-Ghazali menurut berbagai literatur juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi dia kuat di syariatnya, kuat juga di tasawufnya seperti itu. Nah, Sufi salaf ini merupakan fase kedua sufisme setelah era sufi asketis. Jadi awal mula kemunculan sufisme ini memang pada saat ini ya, upaya protes terhadap khalifah-khalifah yang glamor gitu kehidupannya. Jadi apa ya, kalau di sosiologi mungkin disebutnya gerakan sosial. Mereka terlihat individu-individu yang melakukan aksi seperti itu, gitu ya. Ibaratnya kalau di kita tuh protes kali ya, tapi protesnya itu dalam bentuk menjadi asketis. Asketis itu tidak melihat pada duniawi, kemudian pakaiannya wall gitu ya, kalau di zaman dulu. Itu fase pertama, Bapak Ibu. Nah, jadi sufi salaf ini adalah fase kedua, sufism setelah era sufi asketis. Ini menurut literatur ya. Kemudian neo-sufism ini adalah kajian terkini yang banyak diteliti, yaitu kembalinya sufian pada Al-Quran dan hadis di zaman modern. Jadi ternyata ada ya ini informasi saja ya Bapak Ibu. Kalau nyarinya di mana silahkan cari sendiri. Seperti itu. Pasti banyak ya, banyak insya Allah. Kemudian perkembangan definisi sesuai zamannya. Nah, jadi memang para akademisi terus-menerus merekonstruksi konsep-konsep dalam bahasa-bahasa yang baru, karena fenomenanya baru, mungkin terkait dengan Hegel juga ya. Nah, memang terdapat perkembangan juga gitu ya. Tetapi mengapa Sufi dan Salaf kini seolah sangat bertentangan? Ini jadi pertanyaan saya juga, kok dulu Ibnu Khaldun bilang ada Sufi Salaf, berarti kan itu gabungan, tapi kok sekarang Sufi dengan Salaf adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini jadi pertanyaan saya juga, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah, kenapa bisa terjadi gitu ya? Ada miss di mana gitu ya membuat Sufi dan Salaf ini betul-betul berantem gitu. Nah, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu bisa berpendapat. Nah, saya mau menyiapkan sebuah link yaitu flipgrid.com. Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Tidak bermaksud mengetes, ini hanya pandangan Bapak Ibu saja kira-kira bagaimana. Nah, saya akan kirim ke Kang Salim lagi. Punten Kang Salim. Oke.
Oke, jadi boleh dilihat link tersebut dan membuat video silahkan maksimal 10 menit gitu ya. Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi apa yang dirasakan. Nah, urban sufism di sekitar Anda itu bagaimana? Saya ingin tahu, apakah Anda menemui fenomena urban sufism di sekitar Anda atau Anda sendiri yang melakukannya? Bagaimana Anda melihat fenomena tersebut, pandangannya bagaimana? Yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena sufi salaf atau neo-sufism yang terjadi pada era ini? Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, menurut Anda apakah penting suatu thariqah untuk menjalankan syariat, yaitu kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Baik, ini saja ya, daripada saya yang ditanya, mendingan saya yang nanya lo gitu. Enggak lah. Jadi saya pengen tahu, ingin melibatkan semua audiens untuk berpendapat masing-masing. Insya Allah nanti akan saya lihat satu persatu, dan kalau ada yang menarik, insya Allah akan saya hubungi. Seperti itu. Kita akan ngobrol-ngobrol untuk mendapatkan data yang lain, apakah benar tasawuf yang hari ini sudah banyak yang kembali ke syariat gitu. Saya ingin tahu. Baik. Mungkin itu saja, Kang Salim, itu pemaparan dari saya. Nah, kira-kira mau langsung, apakah Kang Al dulu atau bagaimana? Ya, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini bisa sambil mengajukan pertanyaan. Atau kalau boleh, yang tadi Flipgrid, kalau disampaikan lewat chat, boleh nggak ya? Mungkin ada yang nggak kesulitan membuat video gitu ya, lebih mudah lewat chat. Oh gitu, baik. Sebenarnya kenapa saya ingin lewat video? Yang pertama, agar visibilitasnya dan transparansinya bisa kelihatan, Kang Salim. Jadi saya tahu wajahnya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Kadang gini loh, Kang, kalau kita lewat chat, kita nggak tahu dia itu sedang marah atau apa. Dan seringkali salah pahami. Jadi saya lebih senang kalau kita semua menggunakan video gitu. Mudah-mudahan sih bisa ya. Kalaupun tidak bisa dalam bentuk video di WA, itu juga boleh dibandingkan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau mau pertanyaan di sesi ketiga atau Kang Al itu boleh-boleh saja seperti itu. Mungkin materi Kang Al dulu aja kali ya, Kang, biar saya. Iya. Ya, sambil menunggu tadi respon ya lewat video atau pertanyaan juga kepada Evelyn lewat chat. Mungkin kita bisa menyimak sekarang sesi kedua ya. Materi dari Kang Al-Fatri Adlin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Mohon maaf, ini bisa di stop dulu screen-nya. Bisa di stop dulu screen-nya gitu, ininya. Oke. Screen share-nya oke. Saya share ininya ya. Apa namanya? CV Kang Alia saya share dulu ya. Ini ya. Ya, ini beliau namanya Kang Al-Fatri Adlin, lahir di Padang Panjang 4 Oktober 1973, kemudian riwayat pendidikan S1 Desain Produk FSRD ITB, kemudian dilanjutkan di ITENAS, S2 Filsafat di STF Dirgantara, dan kemudian S3 Ilmu Seni Rupa dan Desain FSRD ITB, gitu ininya. Ini pengalaman organisasinya, beliau adalah Ketua PICTS, Paramarta International Center for Tasawuf Studies, kemudian pernah menjadi editor di Jala Sutra, dan saat ini menjadi dosen luar biasa Telkom University di mata kuliah Cultural Studies. Ya. Tulisan yang pernah dipublikasikan di Jurnal Pemikiran Islam, yang tersembunyi di balik hijab, mitologi, teologi, dan ideologi jilbab, dari mitos Oedipus hingga dongeng Sangkuriang, aspek struktural budaya Sunda, dan Paselukan, Pasundan, Haji Hasan Mustafa. Masih banyak yang lain, ini kayaknya, ada yang hasrat. Kayaknya tulisan-tulisan nggak usah lagi. Oh iya, oke. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena cukup panjang nih. Cukup banyak yang beliau tulis, selain sebagai editor juga penulis paper dalam berbagai seminar. Hari ini Kang akan share tentang fenomenologi agama, tinjauan fenomenologi agama terhadap sufisme perkotaan. Saya persilahkan, mungkin kita punya waktu kira-kira setengah jam juga ya, sama seperti Evelyn. Mangga silakan, Kang Al. Gimana suara saya?
Halo. Suara saya gimana, Lip? Jelas, maaf. Saya mute tadi. Ya deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sahabat-sahabat, saya menulisnya tentang kenapa tentang fenomenologi agama. Saya karena saya sudah menulis tentang urban Sufism dalam tulisan yang di-share kepada Anda untuk dibaca gitu. Nah, kalau saya baca lagi presentasikan di sini, saya rasa saya hanya memutar-mutar tulisan lama ya gitu. Jadi saya pikir oke lah, saya coba bicara dalam konteks fenomenologi agama karena dalam salah satu gejala urban Sufism tuh ada ini orang-orang yang suka menyatukan mengaitkan tasawuf dengan wacana-wacana terbaru gitu, dengan wacana-wacana modern apapun. Nah, saya pikir baiklah bagaimana kalau saya mencoba membandingkan antara tasawuf dengan fenomenologi agama gitu. Kang Al, maaf. Kang Al, maaf. Kang Al, maaf itu mic-nya agak terlalu deket kayaknya. Jadi ada noise-nya agak masuk. Oh iya. Agak jauh dikit mic-nya. Ya. Kalau gini gimana? Oke. Gini? Ya. Sip. Ya. Kalau seperti ini gimana? Udah, bagus. Ya. Ya, oke. Nah, kita coba di halaman pertama dulu. Berikutnya, Lim. Jadi saya dalam makalah yang saya sedang buat tapi belum selesai itu, saya mencoba bercerita tentang dari film Emily Rose gitu ya, Exorcism of Emily Rose itu. Itu bagaimana si Erin Christine Brunner itu dia ketika dalam sebuah sidang, kemudian dia mendapatkan serangan yang cukup menohok, dia pergi berjalan gitu ya, kayak menghilangkan kegundahannya gitu. Kemudian dia menemukan sebuah kalung gitu ya berinisial ECB. Dia seorang agnostik, dia kan sedang membela seorang Romo dalam film itu. Dia mengaku pada Romo itu bahwa dia seorang agnostik gitu. Ketika dia menemukan ECB itu, dia mengatakan dari sekian banyak orang kenapa saya menemukan itu gitu. Terus kata sang Romo tuh, kamu tuh lebih mirip seorang mistikus daripada seorang agnostik gitu ya. Karena melihat sebuah kebetulan tuh tidak ada yang kebetulan, itu semua tuh ada maknanya gitu. Nah, sebetulnya ada satu pandangan yang khas gitu dari kalangan mistikus itu, bahwa kehadiran manusia di muka bumi itu bukanlah suatu kebetulan gitu. Bukan hanya episode kecil hasil dari evolusi tanpa arti gitu. Sebenarnya pandangan-pandangan tentang manusia tuh yang para filsuf postmodern, modern dan postmodern yang menganggap pandangan anti esensialisme. Maksudnya saya tidak memakai anti esensialisme ini sesuai dengan yang biasa dipakai oleh kalangan feminis ya. Saya mendefinisikan sendiri anti esensialisme itu sebagai manusia tidak memiliki esensi apapun gitu. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau gitu. Nah kemudian dan ateleologi gitu, nggak ada keberadaan manusia itu punya tujuan apapun gitu. Jadi manusia itu kayak Mr. Bean jatuh dari langit, luntang-lantung, bikin kehebohan gitu lah. Ya terserah kamu mau jadi apa di situ, kamu mau jadi apa di sini, terserah. Nah ini pandangan-pandangan seperti ini aja udah satu benturan ya. Jadi pandangan antara mistisisme dan dalam hal ini khususnya adalah tasawuf dengan pandangan-pandangan modern yang kemudian suka diapropriasi oleh kalangan-kalangan terpelajar untuk membahas tentang agama, membahas tentang tasawuf dalam hal apapun gitu. Ini aja udah satu benturan, betul ya. Gitu. Di tahap berikutnya, di ini ya slide berikutnya, Lim. Halo, tolong. Nah, di tahap nih. Saya mengambil ini pandangan dari bukunya Fritjof Swan ya, titik temu agama-agama. Itu buku yang di perpustakaan ITB dicoret-coret oleh banyak peminjam karena saking bencinya mereka sama buku itu. Ini ada satu hal yang menarik dari Fritjof Huston Smith yang menulis kata pengantar di situ. Dia tuh mengatakan gini, dapat dikatakan bahwa gitu ya. Garis pemisah itu bukannya membagi perwujudan historis
yang besar. Jadi ini tuh garis besar yang horizontal itu perbedaan sejarah katanya gitu. Akan tapi titik temu horizontal ke atas dan itu di wilayah esoterik. Jadi titik temu agama-agama itu adalah di wilayah esoterik, bukan di wilayah eksoterik gitu. Itu kata Huston Smith. Gitu. Nah, Anda bisa lihat sendiri nih, dia melihat beberapa agama besar dan kemudian bagaimana itu bertemu di atas dan dia membagi yang atas esoterik yang di bawah eksoterik. Gitu. Coba di berikutnya. Esoterik itu apa gitu? Jadi sesuatu yang tersembunyi bersifat rahasia bukan karena orang yang mengetahuinya tidak mau menjelaskannya, melainkan Kang Al putus kayaknya. Cek. kehidupan kita gitu. Tapi susah untuk dijelaskan gitu. Karena orang juga nggak bisa melihatnya gitu loh. Nah, makanya saya dilihat di sini ada definisi kata apa? Apa sih lawan dari esoterik itu? Public, common gitu, obvious, known, familiar. Nah, hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. Anda bisa bayangkan gitu. Bagaimana perbedaan antara esoterik dan eksoterik. Nah, Huston Smith mengatakan bahwa justru titik temu agama-agama itu di wilayah esoterik. Gitu. Sesuatu yang biasa digeluti oleh kalangan mistikus sebetulnya. Gitu. Silakan berikutnya lagi, Lim. Saya tidak karena Evelyn itu sosiolog, kalau saya kuliahnya di Dryarkara dulu, jadi saya memang lebih banyak berkaitan dengan literatur dan penggalian kajian filsafat jadinya. Nah, kemudian kita coba kenali dulu apa itu modernitas gitu ya. Pertama, modernitas itu adalah proses sejarah dipandang sebagai sesuatu yang progresif. Jadi modern tuh baru maju ke depan gitu loh. Nah, diukur atas dasar penalaran. Artinya mereka yang tidak rasional adalah yang terbelakang. Gitu loh. Ini proyek modernitas itu seperti ini karakteristiknya. Kedua, individu dan bukan masyarakat sebagai penentu perubahan, itu agent of change-nya. Ketiga, proses mengetahui adalah proses abstraksi. Jadi dengan berabstraksi, abstraksi teoritik dengan yang ya apalagi ya kalau Anda paling mudah melihatnya dalam ranah filsafat itu adalah proses bagaimana kita mengetahui, membuat abstraksi. Kemudian keempat adalah adanya pemisahan antara subjek dan objek. Ini khas pandangan Kartesian. Nah, semua empat kemodernan di atas ini dengan cukup telak membuat runtuh langit sakral yang menjadi naungan para teolog dan filsuf abad pertengahan. Saya mengambil gambar Giordano Bruno di sini. Dia seorang rohaniwan Nasrani yang dia mengalami pengalaman melihat ternyata ada alam yang lain. Ternyata bumi itu bukan pusat jadi bukannya geosentris tapi heliosentris, kayak gitu. Nah, pandangan dia yang melawan bertentangan dengan pandangan gereja ini akhirnya membuat dia gitu. Nah, yang kenapa saya mengambil kasus Giordano Bruno, dia menjelaskan bahwa realitas itu hierarkis gitu loh. Tapi sejak abad ke-17 itu ada yang istilahnya namanya konsep the great chain of being itu hancur gitu loh. Maka orang-orang modern itu nggak mengenal lagi bahwa di balik sini tuh ada realitas ini, ada sampai ke Tuhan itu enggak. Realitas ya ini, nggak usah ngada-ngada lah. Anda nggak usah ngomong-ngomong di balik ini ada apa itu omongan yang nggak masuk akal dan nggak terbukti gitu loh. Secara empirik juga nggak ada yang bisa membuktikan apakah itu ada gitu. Oh ini manusia hidup karena ruhnya mana gitu loh. Kan nggak itu. Akhirnya hidup dan mati manusia itu hanya karena ya organnya bekerja. Kematian itu adalah ketika organ tubuh manusia berhenti bekerja, ya itu selesai, mati. Bukan karena ruhnya dicabut gitu. Nah misalnya gitu kan. Nah ini pandangan yang mendasari dunia modern di mana alam-alam yang hierarkis itu hilang. Dan sains dengan yakin mengatakan bahwa semua bisa dibongkar melalui sains. Berikutnya.
Gimana rasanya harus menulis tentang transendensi di penghujung abad 20 atau di abad 21 sekarang. Ini tuh nggak ubahnya barisan terakhir dari pasukan yang kalah perang dalam mempertahankan suatu kausa yang telah dilupakan. Gitu. Jadi mempertahankan tentang transendensi yang transendensi sendiri sudah dilupakan gitu loh. Ini seperti orang disuruh melaksanakan tugas untuk melawan nyaris semua gerakan dan suara dominan dari budaya abad 20. Anda kebayang nggak? Ketika seluruh budaya dan pemikiran itu menyuarakan bahwa transcendensi itu udah omongan lama gitu. Kemudian ada orang yang ingin mengangkat itu lagi gitu loh. Rasanya kayak apa gitu ya. Gitu. Nah, kita telah masuki abad baru yang melucuti pesona dunia. Semua tuh bisa dijelaskan dengan kita tuh bisa mengenali dengan dikalkulasi, dibuka dengan sains, semua itu nggak ada lah dunia-dunia yang menakjubkan, yang dunia di balik ini yang lebih itu omongan-omongan orang zaman dulu lah gitu. Anda kebayangkan ya kita hidup dalam hal dan pandangan seperti ini itu sebetulnya memang awalnya muncul di Eropa gitu loh, makanya sekularisme dan sebagainya. Tapi kemudian menyebar ke berbagai dunia, salah satunya melalui kolonialisasi. Ketika mereka menjajah negara-negara dunia ketiga, kemudian negara ini kebanyakan negara muslim yang kemudian sedang mundur gitu ya, dijajah. Nah, kemudian nanti kalau di Indonesia khusus kasusnya ketika orang-orang Belanda butuh tenaga kerja murah, terlatih gitu loh. Maka buka pendidikan. Tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan tenaga terampil murah. Jadi maka mereka ajarkan, mereka nggak mencetak engineer tapi beri collar gitu loh ya. Maka yang pertama dibuka tuh jurusan misalnya kalau teman saya agak sarkas ngomongnya, bukan mendidik dokter tapi mantri suntik kata dia di UI gitu. Sekarang jadi UI dulu gitu lah. Di ITB itu ya tukang bikin jembatan, tukang bikin jalan, sama yang beri collar yang bisa mengolah tebu jadi gula. Nah kayak gitu-gitu. Yang dibutuhkan ya kayak gitu dulu untuk mengolah mengolah tanah jajahan. Kenapa nggak bikin humaniora? Ya gila aja bikin jurusan humaniora. Langsung mereka punya ide tentang kemerdekaan kan celaka itu. Gitu loh. Nah, makanya kemudian ketika kolonialisasi hilang, pendidikan itu menetap. Nah, hari ini kita mewarisi. Maka mungkin teman-teman yang pernah ikutan FB saya sering mendengar istilah skizofrenia kultural yang selalu saya ulang-ulang gitu loh. Gambaran gampangnya ada anak ITB kuliah dia belajar fisika, kecepatan tercepat itu 300.000 km per detik. Itu ya. Yang di atas itu tuh cuman spekulasi matematik. Nanti keluar kuliah, ke Salman ada peringatan Isra Mi'raj, ya ikut Isra Mi'raj gitu loh. Ikut dengerin khutbahnya, itu perjalanan lintas alam yang tidak mungkin secepat cahaya, pasti di atas itu. Tapi tiba-tiba hilang tuh fisikawan, jadi muslim di masjid. Nanti besok kuliah lagi gitu kan ya. Jadi kayak pribadi yang terbelah itu. Bukan sekuler, nggak mau ngebuang agama, tapi nggak tahu gimana cara nyatuin agama dengan ilmu pengetahuannya. Kemudian berikutnya. Berikutnya Alim. Nah. Saya mulai bicara tentang fenomenologi ya. Saya nggak banyak bicara tasawuf karena saya sudah meminta Anda untuk membaca 2 tulisan saya. Itu juga panjang. Jadi Immanuel Kant itu menggunakan istilah fenomenon itu sebagai penampakan atau gejala. Sebab hanya itu yang sanggup ditangkap oleh kesadaran. Jadi cuman kita bisa menangkap kesadaran atau fenomenon yang menampak. Adapun nomenon sebagai realitas pada benda itu sendiri, dasing ansi itu nggak bisa ditangkap. Itu tetap misterius. Immanuel Kant menawarkan 2 hal itu. Berikutnya. Kang Al, apa putus ya koneksinya? Cek.
Kang Al, cek. Sorry, sebentar. Cek, udah masuk lagi? Udah masuk lagi? Ya, tadi mute ya? Lah. Iya. Oh, tadi mute ya? Iya. Sampai tadi Immanuel kan udah tapinya ya? Asal iya. Kang Al, ini apa bisa duduk tidak membelakangi cahaya? Soalnya nggak kelihatan. Oke, sekarang halo. Ya. Oh, ini malah hilang lagi suaranya. Oh gitu? Oh, oke. Nah, saya balikin gini deh. Ya. Bagaimana kini? Oke. Kalau begini gimana? Jelas. Ya udah lebih kelihatan sekarang. Ya. Halo? Udah lebih kelihatan. Sudah lebih kelihatan. Ya. Ya. Mangga, Nah, sekarang kan gini. Nah, ini Usul tadi kan udah menolak pembedaan nomenon sama fenomenon tadi ya. Dan buat dia tuh yang paling penting itu adalah sesuatu yang menampakkan ke dalam kesadaran gitu loh. Jadi fenomenon yang menampakkan diri gitu loh. Gitu. Itu yang buat Usul ini penting. Nah, fenomenologi itu sendiri di berikutnya coba Lim. Nanti biar detailnya baca di makalah saya kalau udah jadi. Ini beberapa kata kunci lah dalam fenomenologi gitu, tentang bagaimana kita bersikap sebagai pemula ketika menghadapi sesuatu. Kita seperti orang yang baru pertama kali berhadapan dengan itu gitu loh. Kemudian kita mencoba membeli tanda kurung dan kemudian melakukan reduksi fenomenologis. Apa yang sudah kita ketahui di kepala itu ditunda dulu, disingkirkan dulu, dibikin reduksi psikologis, perasaan senang, susah dan sebagainya dihilangkan dulu. Kemudian reduksi eidetis gitu lah, pengetahuan kita diinikan dulu, tunda dulu. Kemudian akhirnya reduksi fenomenologis, itu cuma mendeskripsikan saja gitu loh. Kemudian intensionalitas itu bahwa gimana pandangan perhatian kita tuh manteng gitu loh ya. Kalau Descartes itu kan ke dalam diri. Kalau Husserl tuh keluar. Kita tuh menghadapi pada objek, melihat intensi kepada berhubungan dengan objek di luar justru gitu. Nah ini kurang lebih kata kunci dari fenomenologi. Cepat aja ya. Berikutnya. Nah, permasalahannya gitu, ketika kita mencoba menunda melihat sesuatu itu, kan Husserl tuh pingin kita menunda semua agar yang nampak itu murni gitu loh ya. Wah, bisa. Permasalahannya gini, Anda pernah nggak melihat gerak murni terpisah dari bola yang sedang bergerak? Pernah nggak? Anda pernah nggak melihat gerak murni yang tidak menempel pada benda yang sedang bergerak? Enggak kan ya? Gerak itu selalu menempel pada sebuah benda yang sedang bergerak. Bahkan pada angin, udara yang bergerak pun, dia gerak itu ada. Nggak pernah ada gerak murni. Sekarang orang mencoba melakukan semua itu, ditunda kayak gitu ya. Emang bisa gitu orang tuh tidak membawa sesuatu yang sudah ada dalam dirinya, segala prasangka itu, untuk melihat dengan murni? Apa mungkin? Nah gitu. Itu kan jadi penundaan-penundaan tadi juga pada kenyataannya itu yang kemudian dikritik oleh, nanti dilanjutkan oleh Heidegger, berpikir itu menafsir. Menafsir itu nggak mungkin tanpa prasangka. Itu akhirnya melahirkan hermeneutika pada akhirnya. Coba berikutnya. Ini filsafat agama dilewat aja dulu lah, biar cepat aja lah ya. Nggak usah, nggak penting dulu nih. Lewat dulu. Lagi. 4 jenis fenomenologi agama yang sebelumnya. Ini, pertama, ini diterapkan sangat samar. Jadi segala hal yang fenomena agama, fenomena dalam arti awam sekalipun disebut fenomenologi. Ini arti fenomenologi agama yang paling nggak jelas, yang paling awam nih. Jadi samar, teramat luas, sangat tidak kritis gitu. Nah, yang kedua itu studi komparatif dan klasifikasi berbagai fenomena agama dengan sedikit menerapkan konsep, metode maupun prosedur verifikasi tertentu dari fenomenologi. Yang ketiga adalah cabang dari kajian agama gitu ya, religion Wissenschaften gitu. Wissenschaft gitu. Yang ini menggunakan fenomenologi gitu. Ini merupakan di sini
Ini fenomenologi memberi kontribusi paling penting bagi kajian agama. Nah, yang keempat adalah fenomena agama yang merujuk pada mazhab filsafat fenomenologi sebagaimana dicanangkan oleh Husserl. Gitu. Nah, saya mencoba lebih banyak ke yang terakhir ini sebetulnya. Berikutnya. Nah, fenomena agama dia tidak melihat kepada ide, dia tidak melihat mengkaji ide doktrin, tapi hanya ekspresi sesuatu yang menampak saja. Dan dia tidak mencoba menembus untuk kebalik berbagai bentuk kultural tadi, ekspresi religius untuk menjadikannya suatu pijakan umum. Juga tidak mencoba menjelaskan, hanya memaparkan aja, hanya memaparkan, mendeskripsikan aja begitu. Itu. Berikutnya. Nah, yang sebelumnya lagi dulu. Nah, ini yang melihat saya tuh jadi bayangkan ya, kalau Anda mencoba mengkaji tentang fenomenologi dan bagaimana pandangan tentang manusia gitu misalnya. Ya, misalnya kita akan mendapati pandangan seperti Heidegger bahwa manusia itu mengalami faktisitas gitu. Disebutnya aja Dasein, ada di sana. Gambarannya seperti Mr. Bean jatuh dari langit keteplok langsung lontang-lantung gitu loh. Itu pandangannya tentang manusia. Saya pernah membaca buku tentang fenomenologi agama yang mengkaji semua agama. Apa hasilnya kesimpulannya? Bahwa agama itu apa secara fenomenologi? Agama itu adalah keselamatan. Saya agak terkejut ya. Ya kalau agama itu keselamatan, saya nggak perlu berputar-putar pakai fenomenologi juga ya gitu loh. Rasanya orang awam juga udah menjawab seperti itu gitu loh. Lantas apa ya kebaruan yang ditawarkan kalau fenomenologi agama hanya mencapai pada agama itu adalah keselamatan gitu loh. Sementara seperti yang dikatakan di awal tadi, itu titik temu agama itu ada justru di wilayah esoterik. Dan di wilayah esoterik itu apa? Saya sudah memberikan kepada Anda tulisan tentang agama, religion, adin gitu. Yang di situ dijelaskan tentang agama tuh bukan cuma agama dan religion itu punya makna yang mirip, yaitu sesuatu yang diulang-ulang, tertulis ya, diturunkan turun-temurun. Ya. Tapi agama juga ada juga sebagai institusi yang kemudian sering kali bikin kadang-kadang menjadi ada kekerasan atas nama agama gitu. Tapi ada satu yang dilupakan, yaitu agama sebagai sesuatu yang keluar dari dalam diri. Ya. Makna itu yang hilang. Dan itu ketika dana, ya adin itu sebagai hutang, sesuai sesuatu yang harus ditunaikan, yaitu apa? Misi hidup gitu. Itu tuh hilang. Justru ketika kita melihat hal itu, misalnya kita mendapati dalam literatur Buddha dan Hindu tentang dharma, gitu. Wahai Arjuna, lebih baik kamu mengerjakan dharmamu sendiri, gitu, daripada kamu mengerjakan dharma orang lain yang tidak sempurna, gitu. Atau dalam tradisi kitab perjanjian lama perjanjian baru tentang Roh Kudus yang turun gitu loh misalnya, membuat mereka tuh melakukan apa yang harus dikerjakan. Gitu. Bahkan saya sendiri membuat tesis tentang Platon di Dryarkara tentang genotische auton. Apa yang dikatakan oleh Platon? Adil itu adalah melakukan apa yang menjadi bagian dirimu dan tidak melakukan apa yang menjadi bagian orang lain. Dengan apa itu? Dengan mengerjakan apa yang menjadi aretemu. Apa arete? Keutamaan. Platon itu menggambarkan kalau sabit diciptakan untuk motong rumput, maka salah pakai kalau dia pakai untuk menggunting. Gitu loh. Karena sabit yang buat motong rumput sejak awal diciptakan untuk motong rumput. Itu keutamaannya sabit. Hari ini apa? Enggak ada. Manusia nggak punya keutamaan. Keutamaan dia jadi apapun yang dia mau. Justru sampai kalau mau dikatakan filsafat, akar filsafat barat, yaitu Platon, itu mengatakan hal yang sama. Dan agama-agama pun mengatakan hal yang sama. Tapi justru hal ini hilang. Dan ketika pakai fenomenologi agama, kenapa sampainya cuma di keselamatan gitu loh. Karena dia hanya melihat apa yang nampak. Nggak boleh kita bicara nomenon. Harus fenomenon aja. Ini aja udah suatu hambatan. Ya. Jadi kalau saya masih muda, saya akan melakukan cara-cara seperti tadi. Misalnya saya sering mengkritik orang-orang yang merevisi Islam melalui pemikiran-pemikiran Barat. Kalau dulu tuh kan Barat tuh filsafat sebagai pelayan bagi teologi. Jadi filsafat dipakai untuk membela teologi. Hari ini banyak anak-anak muda Islam melakukan sebaliknya. Teologi menjadi pelayan filsafat.
oh Islam tuh nggak boleh begini karena menurut Derrida itu tuh adalah suatu oposisi biner yang bisa menimbulkan kekerasan. Perempuan itu nggak bisa begitu karena seperti yang dikatakan Helen Sissoa. Jadi fuqaha-fuqahanya itu para filsuf-filsuf tadi gitu loh. Dan Islam harus mengikuti, oh ya kita harus mengoreksi ini ajaran-ajaran ini salah karena menurut filsuf begini. Jadi teologi Islam itu menjadi pelayan bagi pemikiran-pemikiran ini. Itu yang saya sebut sebagai keset gitu loh. Islam jadi keset dan jadi sekarang. Gitu. Nah, ini ya saya tidak sedang mencoba melakukan bagaimana menerapkan fenomenologi pada tasawuf. Saya sedang membandingkan. Bagaimana kalau Anda menggunakan fenomenologi agama, melihat kesatuan agama-agama, hari ini kan omongnya passing over, toleransi, apalagi New Age. New Age dari mana asalnya? Itu kan dari gerakannya Teosofi Blavatsky, itu semua campur aduk, gerakan semua campur aduk. Saya lebih respect pada perennial, filsafat perennial yang mereka setelah menjelajah ke berbagai agama, mereka kembali kepada syariat agamanya masing-masing. Sementara Teosofi kan agak campur aduk, dia nggak tahu apa yang dia. Kemudian jadi New Age. Nah, kemudian New Age diangkatlah kemana-mana gitu, seolah sebagai suara baru bagi abad ini. Padahal New Age itu campur aduk, gado-gado nggak jelas gitu loh. Tapi itu yang dirayakan gitu loh. Nah, makanya sarannya ya harusnya belajar filsafat itu sampai ke dasarnya. Jangan tanggung kalau belajar itu, gitu loh. Jangan cuma di permukaan terus petantang-petantang kemana. Sampai dasar, sampai asumsi dasarnya itu dikenali. Apa asumsi dasar dari fenomenologi itu? Kalau Anda memaksakan kepada agama, apa yang diperkosa dari agama dengan asumsi dasar yang ini tadi? Saya sudah memperlihatkan runtuhnya hierarki realitas, nomenon ditolak, misalnya kayak gitu. Kemudian apa? Ada inti dan modal. Coba dikenali itu. Sebelum Anda memperkosanya kepada agama. Oh, kalau untuk mengkaji, ada yang bisa dikaji. Iya, seperti Evelyn tadi. Menggunakan dalam kajian sosiologi. Itu bagus. Filsafat juga banyak yang bisa dipakai. Tapi kan sering banyak yang bablas ya. Gitu. Karena biar tampil keren mungkin. Gitu. Berikutnya aja, Lin. Nah, makanya di sini ada terjadi perubahan dari teosentris ke antroposentris. Itu perubahan perspektif bagaimana manusia memandang dirinya. Pada abad pertengahan, dari abad 10 sampai puncak di abad 13 dan berakhir di abad 11, manusia memandang segala sesuatunya dari sudut Tuhan. Dipertanyakan dalam kaitannya dengan Tuhan yang menciptakan, mengarahkan, dan mempertahankan, dan menyelamatkan manusia dan alam semesta. Gitu. Kemudian, berikutnya. Nah, lalu berubah hingga kini menjadi bagaimana manusia memandang dirinya sendiri sebagai titik acuan. Segalanya dipertanyakan dalam kaitannya dengan manusia, termasuk Tuhan sekalipun. Perubahan ini dipicu oleh pertentangan antara kaisar dan paus kalau di Eropa, bahwa kaisar mempunyai wewenang dan keadaan duniawi, dan paus mempunyai wewenang atas hal-hal surgawi yang akhirnya munculkan negara sekuler modern. Capek juga ngomongnya. Kayaknya udah selesai deh ya. Minum dulu, Kang. Minum dulu. Ada air nggak di situ? Ada. Kayaknya udah segitu dulu deh. Kayaknya saya lebih suka menulis di sana, menjelaskan di makalah, cuma makalahnya belum selesai. Nanti saya bagikan lah kalau udah jadi ya. Demikian, itu dulu aja. Mungkin kita lebih banyak bicara dalam diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Al. Bagi teman-teman, ini kembali saya sampaikan yang titipan dari panitia dan sebenarnya amanah dari pembicara, yaitu Kang Al. Silakan membaca artikel yang sudah di-share di WA Group buat peserta untuk lebih memperkaya atau lebih memahami mengenai pembahasan mengenai fenomenologi agama pada siang hari ini. Tapi intinya ini kita sedang mengkritik perspektif fenomenologi agama dalam memandang agama secara umum dan khususnya mungkin tasawuf. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk. Langsung saja mungkin ya, saya coba tampilkan sebentar. Pertama ini dari Mas Muhammad Hasan Darojat gitu ya ininya. Saya copy dulu. Saya share biar kelihatan ya. Pertanyaan untuk pembicara kedua. Realita pertemuan aspek esoteris semua agama pada prinsipnya tidak bisa disamakan di semua agama.
agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama lain karena memiliki konsep ketuhanan yang berbeda. Yang pembicara jelaskan akan berkonsekuensi dengan pengakuan adanya pemahaman transcendent unity of religion yang akhirnya akan meruntuhkan kebenaran agama Islam sebagai agama wahyu. Tren pluralisme Islam yang diusung oleh para tokoh filsafat perennialis cenderung mengakui kebenaran semua agama. Sorry, ini saya belum nangkap pertanyaannya. Jadi kira-kira mungkin ini tanggapan ya. Jadi Terima Kang kasih Al buat bisa lihat tanggapannya. yang saya share? Kang Al bisa lihat yang saya share tidak? Jadi Saya dengar barusan, tapi sudah terima ya, kasih buat tanggapannya. iya. Jadi mungkin ini saya coba clearkan sedikit, justru mungkin Kang Al ini tidak mendukung tren pluralisme Islam yang disebut oleh penanya ya. Jadi mungkin pertanyaan lebih ke gini ya, mungkin penanya ini pengen tanggapan juga mengenai realita pertemuan aspek esoteris agama yang tidak bisa disamakan di semua agama gitu kan ya, sehingga agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama lain karena memiliki konsep ketuhanan yang berbeda gitu ya ininya. Adapun tadi pluralisme Islam saya kira kalau diikuti dari awal kita tidak bicara ke arah sana gitu ininya. Tapi mungkin Kang Al punya jawaban lagi atau tanggapan, silahkan. Saya udah capek dianggap orang yang menyamakan kayak gitu-gitu, dianggap liberal dan sebagainya ya. Saya mencoba menjelaskan, mengkritik orang-orang yang memakai agama buat seperti filsafat buat seperti itu. Kemudian saya di gini juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk tanggapannya. Saya seperti kata Salim, saya tidak membawa ke arah sana. Oh, kalau saya dianggap meruntuhkan semua agama wahyu, ya saya tidak bermaksud ke arah seperti itu, tapi terima kasih untuk tanggapannya. Saya nggak mau membela diri, capek ya. Nah ini pertanyaan berikutnya gitu ya. Apa mungkin melayani filsafat dengan teologi karena tidak punya kerangka epistemik ketika mengkaji filsafat gitu ininya. Ini dari Mas Denny Muharom gitu ya. Jadi apakah mungkin melayani filsafat dengan teologi karena tidak punya kerangka epistemik ketika mengkaji filsafat? Mungkin teologi maksudnya ya, yang tidak punya kerangka epistemik ketika mengkaji filsafat. Ya kan itu yang saya kritik ya. Dalam banyak hal agama itu memahami tentang realitas-realitas yang bertingkat gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak hanya bisa saya sudah menulis dalam satu tulisan yang sebelumnya tentang tasawuf historikohno gitu. Bagaimana saya mengkritik misalnya tasawuf positif yang mengunggulkan hanya rasio gitu. Emang manusia cuman rasionalitas saja, cuman kepala aja isinya, maksudnya hanya jasad ini dengan otak ini kan enggak sebenarnya. Tapi bahwa bukan berarti nalar itu enggak berguna gitu loh. Saya kan saya sudah menulis panjang lebar, kalau saya harus ngomong lagi di sini, buat apa saya nulis panjang lebar di sana. Tapi intinya saya sepakat, enggak begitu, tapi ada gunanya. Itu aja. Iya, ini mulai banyak pertanyaan yang masuk ya. Saya share semuanya aja. Sebentar. Pertanyaan berikutnya, maaf, ini mungkin tadi terlewat oleh saya, mohon maaf. Ini untuk kedua pembicara ya. Pertama, apakah landasan epistemologi khas yang dianut oleh para pengamal sufisme perkotaan? Jadi landasan epistemologi sufisme perkotaan itu apa gitu? Kedua, umumnya praktik sufisme yang saya perhatikan lebih bersifat pada pencerahan individual. Nah, apakah ada gerakan sufisme yang progresif dan revolusioner saat ini yang mampu menciptakan perubahan sosial? Buat saya, sufi sejati itu ada pada diri Rasulullah SAW, karena selain mampu mencapai tingkat spiritual yang paling tinggi sebagai insan kamil, beliau juga mampu menciptakan tatanan sosial yang paripurna. Bagaimana pandangan kedua narasumber tentang hal ini? Jadi tentang sufi sebagai sebuah gerakan yang progresif, bukan hanya pencerahan individu gitu ya, yang pertanyaan kedua ini. Pertanyaan pertamanya tentang mengenai landasan epistemologi. Siapa ini yang mau jawab pertanyaan? Kang Al dulu mungkin ya, tentang, saya nggak tahu, apa Kang Al bisa memberikan aja. ini? Ya, landasan epistemologi. Ya. Pertama, saya sudah menjelaskan soal apa tadi,
landasan pertama tadi apa? Lupa. Epistemologi. Epistemologi tadi. Salah satu yang saya kritik itu adalah ketika bagaimana tasawuf hanya menjadi ditelusuri dengan ujung jari gitu loh ya. Itu saya sudah tuliskan dalam tulisan yang saya share di WA. Kemudian soal tasawuf yang tidaknya individual itu saya sudah tulis juga dalam tulisan saya. Bagaimana misalnya itu sama senada dengan kritik dari kalangan tasawuf positif bahwa misalnya tasawuf dalam halnya thorikoh gitu ya. Itu tuh cuman kumpulan-kumpulan orang yang ngumpul dan mereka menolak ya hal-hal seperti tadi, tapi kan itu udah saya ini kan juga. Yang terakhir nggak ada pencerahan seperti sosok Rasulullah gitu ya. Itu kritik yang diulang-ulang akan selalu sampai akhir zaman akan muncul ya. Tapi silahkan baca buku sejarah-sejarah misalnya yang ditulis oleh salah satunya Mansur Suryanegara gitu ya, Ahmad Mansur Suryanegara. Dia menceritakan bagaimana banyak pemberontakan terhadap Belanda itu dipelopori oleh mursyid-mursyid thorikoh. Kemudian bagaimana bisa seperti yang ditulis oleh siapa? Jim Carrey ya. Peter Carey. Peter Carey, sorry ya. Jim Carrey pelawak Kang Al. Ya, Peter Carey bahwa Pangeran Diponegoro itu orang thorikot misalnya gitu ya. Terus kemudian ada buku-buku yang pernah diterbitkan oleh dulu apa namanya tuh? Ada penerbit apa tuh punya Nurani yang berontak apa judulnya? Dia tentang pemberontakan kalangan para sufi. Bahkan kalau Anda mau belajar itu Omar Mokhtar tuh mursyid thorikot ya. Apakah mereka tidak menciptakan perubahan seperti tadi gitu. Jadi mungkin lebih baik Anda banyak baca sejarah dulu sebelum mencoba menjudge bahwa sufi-sufi itu hanya seasik-asik dengan diri sendiri. Ada baiknya coba mempelajari hal itu. Oke, mungkin dari Evelyn bisa memberikan tambahan, kan tadi ditanyakan 2 pembicara ya. Evelyn masih ada? Ada. Maaf Jadi tadi. soal gerakan ini yang mungkin lebih kepada gerakan sufisme, apakah ada perubahan sosial yang terjadi gitu ya, ini dalam pengamatan Evelyn. Oh ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini pandangan saya ya, landasan epistemologi khas yang dianut para pengamal sufisme perkotaan. Dari yang saya amati sejauh ini ya landasannya Al-Quran dan hadis, gitu ya. Kalau tidak landasannya bukan itu, memang apalagi gitu ya. Saya belum menemukan yang lain sih yang landasannya itu bukan dari Al-Quran dan hadis. Mungkin di sini ada yang menemukan yang selain itu, silahkan sharing di chat atau bertanya langsung. Kemudian yang kedua, lebih bersifat pencerahan individual. Nah ini, makanya saya bertanya di Flipgrid, nah ternyata belum ada yang jawab, baru 1 orang. Apakah yang Anda amati gitu ya dari urban sufism yang ada di sekitar Anda, barangkali ada gitu ya, tapi mungkin Mas Muhammad Mutakin ini mengamati bahwa terlihatnya kok individual gitu ya. Nah, apakah ada gerakan sufism yang progresif dan revolusioner? Bagus sekali pertanyaannya. Menurut saya gini ya, sesuatu yang progresif dan revolusioner itu hanya terjadi pada kondisi-kondisi yang memang berat gitu ya. Yang pertama dalam kondisi perang gitu ya. Jadi itu terlihat sangat heroik gitu ya ketika sedang perang, sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang revolusioner. Nah, pertanyaan saya, revolusioner yang dimaksud itu seperti apa? Di mata manusia, apa di mata Allah gitu loh. Nah, apa yang dimaksud sebagai revolusioner? Apakah terkait dengan perubahan sosial? Nah, kalau perubahan sosial, memang perubahan sosial seperti apa yang dianggap sebagai sesuatu yang revolusioner gitu ya. Kita hari ini sudah ada di era modern. Perang sudah tidak ada. Lalu kita mau menginginkan atau mengharapkan revolusi yang seperti apa? Itu menjadi pertanyaan saya juga gitu ya. Dan perubahan sosial yang bagaimana? Karena hari ini kita yang ada justru revolusi industri, bukan revolusi manusia. Jadi ini bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Karena untuk mencapai sebuah revolusi itu biasanya ya dalam perspektif sosiologi, kalau kata Marx, kalau kita mau ada revolusi harus banyak yang mati gitu, harus banyak yang meninggal dunia. Gitu ya, misalnya nih kapitalisme gitu ya, Marx memprediksikan bahwa kapitalisme itu akan lumpuh karena orang-orang akan buruh-buruh ini akan ngamuk dan akan membunuh para borjuis gitu kan. Itu adalah prediksi Marx. Ternyata prediksi Marx itu sangat keliru. Hari ini tidak terjadi justru pembunuhan terhadap para pemilik modal. Kenapa? Karena kapitalisme itu juga beradaptasi, gitu ya. Selama kapitalisme beradaptasi,
dia masih bisa menggaji karyawannya, dia bisa memberikan hak-haknya, minimal BPJS lah gitu ya. Meskipun sebenarnya eksploitatif juga, tapi nggak separah pada saat zaman Marx. Maka kapitalisme ini dia terus-menerus berevolusi, bukan revolusi, justru dia malah berevolusi. Makanya saya perlu bertanya lagi kepada Masnya gitu ya, memang perubahan sosial yang seperti apa? Karena gini loh, karya-karya besar itu justru menurut saya dikenal ketika orangnya sudah tidak ada, gitu ya. Orangnya sudah meninggal kayak Ibn Khaldun gitu ya, baru bisa dianggap sebagai buku terbaik di dunia, buku yang paling menginspirasi justru ketika sudah beratus-ratus tahun meninggal. Rumi juga begitu. Ketika beliau sudah meninggal justru baru terkenal. Banyak orang yang dianggap mengubah dunia justru dari tulisan-tulisannya. Nah, jadi memang tidak mudah juga mendefinisikan revolusi untuk perubahan sosial. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini terkait perubahan sosial, gimana ya? Kalau thorikoh itu dia punya kekhasannya masing-masing, gitu ya. Ada yang khasnya di musik. Saya tadi cerita di Dangau Baraka ada yang memang fokusnya membuat lagu, membuat lukisan yang mengingatkan kepada Allah. Apakah itu tidak revolusioner? Menurut saya revolusioner bagi jiwa manusia. Nah, jadi kalau ngelihatnya itu manusia, pandangan manusia, menurut saya nggak worth it banget gitu. Tapi kalau kita memandangnya Allah gitu ya, itu akan jadi sangat worth it. Jadi perubahan sosial yang seperti apa memangnya? Karena kita sedang ada di era yang sangat cepat, gitu ya, sangat cepat seperti itu. Kalau tentang sufi sejati Rasulullah, saya setuju sekali karena sudah jelas ya, kita harus mencontohnya dari A sampai Z gitu ya, karena beliau ada diturunkan itu untuk diturunkan itu untuk istilahnya ilmu kalkulus yang dijadikan tambah-tambahan yang sangat sederhana gitu ya, yang diturunkan ke muka bumi gitu ya. Nah, jadi Rasulullah itu ibaratnya adalah turunan rumus yang rendah tapi sangat berat sebetulnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi betul-betul utusan Allah gitu ya. Baik. Mungkin itu saja dulu untuk pertanyaan pertama. Ini ada, mungkin sekalian aja ya, untuk Evelyn ada pertanyaan lain. Apakah yang dimaksud dengan sufi salaf itu sama dengan tasawuf sunni? Karena istilah salaf sendiri bisa berbeda-beda di setiap komunitas muslim. Oh gitu. Ya, dari Kang Galuh Yuda ya pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Untuk sufi salaf dengan tasawuf sunni, saya belum mendengar istilah tasawuf sunni. Mungkin bacaan saya yang kurang banyak gitu ya. Tapi yang jelas sufi salaf ini menurut saya cukup sepadan jika disandingkan dengan neo-sufism gitu ya. Sufi salaf itu kan adalah istilah para ilmuwan dulu ya, akademisi yang dulu pada zamannya gitu ya. Tetapi untuk tasawuf sunni ini saya belum mendengar istilah ini, mungkin saya akan cari nanti. Nah, betul, karena setiap istilah salaf itu bisa berbeda-beda, tapi pada umumnya salaf itu identik dengan salafi mungkin ya. Jadi kita tuh sekarang berpikirnya kalau salaf itu berarti orang yang pakai cadar gitu ya. Umumnya seperti itu, tapi bisa kita cari bersama-sama kalau memang ada istilah tasawuf sunni itu. Baik, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, mungkin ini harus dihubungkan antara Evelyn dengan Kang Al. Dari Pak Buroki, data dari hasil penelitian pembicara pertama tidak sinkron dengan keprihatinan pembicara kedua. Apakah ada penjelasannya? Ini mungkin nanti perlu penjelasan lebih lanjut ya pertanyaannya Pak Buroki ya. Temuan penelitiannya menunjukkan peserta tarekat tingkat pendidikannya tinggi, secara ekonomi masuk golongan kelas menengah. Oke, nah ini mungkin dari Pak Buroki bisa memperjelas apanya yang tidak sinkron gitu ya dengan keprihatinan pembicara kedua. Kemudian ini ada pertanyaan, saya tidak tahu untuk siapa, tapi mungkin bisa dijawab dua-duanya, dari Bapak Ahmad Firdaus. Banyak orang terpengaruh konsep agnotism atau ateism karena buku-buku populer semacam Sapiens atau Homo Deus dari Yuval Noah Harari ya. Ini penulis yang sedang naik daun sekarang.
Apakah ada upaya untuk menyampaikan konsep tasawuf secara lebih sederhana dalam bentuk buku populer semacam Sapiens? Mungkin buat Kang Al dan Mbak Evelyn ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Kang Al mungkin? Bang Buroki ya. Ini dulu, mangga silakan. Yang mana dulu deh? Yang kedua saya tadi sempat keputus, gimana tadi yang terakhir? Yang menyampaikan dengan bentuk yang lebih populer. Iya, iya, populer. iya. Nggak, kalau yang pertama, saya kan udah bilang Bang Buroki ya, saya berbicara di wilayah filsafat. Kalau yang soal yang urban sufism yang lebih itunya saya sudah menuliskan. Sementara Evelyn berbicara dalam wilayah sosiologi. Jadi ini dua topik yang berbeda. Jadi jangan, saya mencoba mengkaji dalam bentuk bagaimana ada kecenderungan di kalangan-kalangan terpelajar, mencoba ketika mereka belajar tasawuf, kemudian mereka juga mencoba menggabungkannya dengan wacana-wacana dari Barat, tapi ada hal-hal yang jomplang tadi, yang asumsi dasar dari ilmu tadi yang perlu kita sadari. Saya lebih ingin berbicara seperti itu tadi. Jadi ketika kita mencoba melihat tadi, kalau soal tadi bahwa saya meruntuhkan universalitas seperti, saya bisa bicara lebih eksplisit tapi tidak di depan orang banyak, gitu loh. Karena saya juga tidak mau menyinggung banyak hal ya, banyak orang lain. Saya biarlah lebih baik di yang tadi nggak apa-apa dianggap meruntuhkan tuh, guys. Tapi intinya gini, saya ingin mengkritik pandangan-pandangan tentang bagaimana orang mencaplok wacana-wacana modern, kemudian membahas ini agama. Lebih itu Bang Buroki. Saya tidak berbicara soal kondisi orang yang itu Evelyn sedang meneliti tentang kondisi sosial. Makanya saya bilang saya bicara fenomenologi agama, gitu loh. Kalau mau bicara tentang urban sufism yang lebih kok ini, saya sudah menuliskannya. Ini lebih kepada saya, kalau saya harus ngulang lagi nulis tentang urban sufism, lantas saya ngapain muter-muter di topik yang sama. Lebih baik saya belajar hal baru, gitu loh. Itulah, maka saya menulis tentang urban sufism. Nah, yang fenomenologi agama dikaitkan dengan kecenderungan orang-orang terpelajar dalam mengkaji agama yang suka dipakaikan dengan post-post yang seharusnya disadari juga asumsi dasarnya agar jangan kebablasan. Kedua, menyampaikan dalam bentuk-bentuk populer tadi. Nah, mungkin bukan saya ya, saya gini, oke lah, mungkin saya kebetulan sekarang sedang diminta untuk menjadi kolumnis di Pos Kota gitu ya. Tapi kan kalau saya bicara tasawuf melalui di Pos Kota juga gitu kan, sementara permintaan dari redakturnya kebetulan teman saya juga bukan hal itu ya. Jadi saya juga akan berbicara banyak hal di sana. Sementara kalau saya menulis seperti yang tadi, itu ya bawaan saya seperti yang tulisan yang pernah dibaca, yang di-share ya. Mungkin karakternya seperti itu, karena saya juga S2-nya juga di Dryarkara, sekarang saya juga mau bikin disertasi, juga disertasinya lebih kepada fenomenologi juga gitu loh. Mungkin ada orang lain ya, bukan selain saya, entah teman saya tuh Heri Mardian mungkin ya yang bisa menuliskan itu gitu loh. Jadi jangan semua orang dituntut harus mengerjakan satu hal. Tangan saya terbatas gitu lah. Kemampuan saya terbatas gitu. Kalau saya hanya bisa menulis gini ya karena memang cuma itu yang saya bisa gitu loh. Tapi kalau untuk menulis populer, cari orang yang itu, mungkin semoga nanti ada yang bisa menyampaikan dalam bentuk hal seperti itu. Saya pengen menambahkan kalau referensi populer sebenarnya cukup ada beberapa ya. Mungkin kalau pernah diterbitkan Mizan itu ditulis oleh Himawijaya, Al-Ghazali 14 kalau nggak salah. Bukunya tipis, bisa masuk saku. Saya tidak tahu apa masih beredar bukunya, tapi sepertinya itu cukup laris bukunya, dan apakah dicetak ulang mungkin bisa tanya ke penerbit Mizan. Seingat saya dulu pernah ada buku itu. Mungkin Bapak Ahmad Firdaus bisa coba cek di Tokopedia atau di toko-toko buku online gitu ya ininya. Saya mau menambahkan. Ya, mangga silakan F. Jadi untuk Pak Ahmad Firdaus mungkin bertanya tentang buku populer gitu ya. Kita bisa saling sharing di sini, kalau ada yang mau chat juga boleh. Kalau saya pribadi sebagai milenial, saya tuh senang buku-buku yang berwarna. Dan tulisannya tuh pendek-pendek gitu ya. Seperti tulisannya Bapak Haidar Bagir. Sebenarnya beliau nggak nulis sih, tapi puisinya Rumi dibuat jadi pendek dan desainnya tuh enak gitu dibacanya. Itu banyak tuh, ada 3 kalau nggak salah 3 seri membahas Rumi. Jadi misalnya satu paragraf puisi beliau tulis dalam sebuah desain yang menarik, kemudian di bawahnya ada kayak
ada penjelasan gitu, hanya satu kalimat saja, terlihat sangat sederhana tapi nusuk gitu. Itu menurut saya bisa jadi rekomendasi. Kemudian buku-bukunya ini ya, musik ya. Kalau musik tuh sebetulnya banyak ya, karya-karya tasawuf itu bisa dijadikan musik gitu ya. Musik itu Panji Sakti, kemudian Ari Malibu itu bagus-bagus sekali. Puisinya Abrori, itu Abrori Abdul Jabbar, itu bisa di-search. Kemudian bukunya yang sekarang sedang populer, bahkan difilmkan juga, itu ada NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Itu menurut saya sangat sederhana bukunya, tapi itu sebenarnya tasawuf itu yang sedang disajikan gitu. Sebenarnya banyak cara untuk menyajikan ilmu tasawuf ini dalam bentuk yang populer dan mudah dipahami masyarakat. Cuman tinggal orangnya saja, ada nggak yang mau melakukannya gitu. Mungkin Pak Ahmad Firdaus bisa membuat bukunya juga ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mencari, karena kan banyak ya musik, produknya banyak sekali sebetulnya, musik, buku dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang ini menarik ya soal tasawuf yang dibawakan secara populer, karena ini dari para peserta juga bermunculan ini referensi-referensi, mungkin bisa baca bukunya Gusmus, Gus Baha juga sering menyampaikan tentang khasanah-khasanah tasawuf tanpa menyebut itu sebagai sebuah khasanah tasawuf mungkin ya. Kemudian saya kira juga banyak sekali cerita-cerita sufi yang beredar, baik di quote, di media sosial, atau di buku-buku gitu ya. Saya kira banyak. Tapi memang tantangannya adalah bagaimana merangkaikan itu ya, sebagaimana tadi disampaikan Evelyn, bagaimana merangkaikan itu agar tidak disalahpahami sebagai sesuatu yang terlepas dari syariat. Ini masih bermunculan pertanyaan, tanggapan ya. Jadi memang tadi untuk yang sifatnya populer ada karya-karya musik dari Hazrat Inayat Khan, mungkin juga ada, mungkin kalau masih ada ya, Debu ya, grup musik Debu itu juga khasanah tasawuf ya sebenarnya. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Agung Triprasetya, bagaimana pendapat pembicara mungkinnya tentang tasawuf modernnya Buya Hamka gitu ya ininya, apakah itu juga menjadi sebuah referensi terkait urban sufism atau bagaimana gitu ya. Gimana, mungkin Evelyn atau Kang Al mau menanggapi? Kemudian juga ini pertanyaan dari Mbak Evi, apakah fenomenologi yang dibahas tadi mengacu pada fenomenologinya Husserl, Schultz, mungkin ya tokoh-tokoh fenomenologi itu ya, kan yang biasa digunakan sebagai metode penelitian, apakah mengacu ke sana atau berbeda gitu? Pertanyaan buat Kang Al. Kang Al, halo? Saya jawab yang terakhir aja, yang pertama biar Evelyn yang jawab. Oke. Saya kan udah ngejelasin tadi ya, ada 4 jenis fenomenologi. Yang tadi fenomenologi yang paling kabur ya semua pemaparan tentang fenomena agama, kemudian tentang sejarah itu perbandingan agama, kemudian tentang bagaimana kajian agama, religion Wissenschaft gitu ya. Dan terakhir adalah bagaimana merujuk kepada fenomenologi Husserl, Husserl ya, karena orang Jerman jadi Husserl. Jadi itu ada 4 jenis gitu. Karena betul-betul fenomenologi sendiri, bahkan dari tadi saya Ernest Lambert, siapa lupa tuh, itu bilang ada definisi fenomenologi sendiri juga sulit diinikan, karena apa itu fenomenologi, sebanyak fenomenologi sendiri. Dalam buku ensiklopedia fenomenologi, Anda bisa cari bukunya tuh, ensiklopedia fenomenologi, sang penyusunnya sendiri mengatakan begitu gitu. Nah, apalagi fenomenologi agama ketika sudah masuk fenomena, makanya dia dibagi jadi 4 tadi. Terserah mau yang mana, cuman saya sendiri kebetulan juga karena disertasi saya juga akan memakai fenomenologi, saya lebih akan banyak mencoba menuliskan karena makalahnya belum selesai itu ke yang terakhir. Makanya kayak Jean-Luc Marion tentang saturated phenomenon, fenomena yang dilimpah turahi gitu. Tentang kayak gitu-gitulah gitu. Tapi intinya terserah mau yang mana gitu. Saya cuma memaparkan aja tadi gitu. Belum sampai ke detail-detail yang apakah harus sampai di ini kan juga belum ya. Saya juga tadi cuma beri fenomena panorama aja gitu. Oke, tadi soal tasawuf modern dari Buya Hamka, Evelyn mungkin punya tanggapan?
Iya, baik. Terima kasih. Oh, kebetulan saya pernah baca bukunya juga. Iya, saya juga tapi udah lupa tuh, udah lama. Iya sih, 2015 ini bukunya. Beliau membahas hal-hal yang bagus ya menurut saya, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga ulama besar kan ya di Sumatera Barat. Dan beliau itu juga kalau tadi bilang revolusi sosial gitu ya, beliau termasuk orang-orang yang berperang juga. Padahal ulamanya ulama tasawuf gitu ya. Nah, yang identik dengan menyendiri dan lain sebagainya. Tapi ikut perang juga kan. Tapi hal tersebut pun baru diakui sebagai perjuangan ya ketika beliau sudah meninggal. Jadi revolusi itu sesuatu yang abstrak ya sebetulnya. Jadi maksudnya yang dimaksud itu apakah pengakuan dari orang lain yang dicari. Kalau Buya Hamka, saya yakin sih beliau tidak seperti itu gitu ya. Meskipun beliau sangat heroik gitu ya, karya-karyanya sangat banyak. Kita doakan mudah-mudahan beliau di alam barzah itu bahagia gitu ya, bertemu para nabi, para wali begitu. Gitu aja sih. Bagus bukunya, insya Allah. Tapi mungkin kita dalam memahaminya itu ya, yang butuh diskusi gitu ya, butuh ada temannya juga untuk ngobrol, karena bisa jadi nggak ada term-term yang agak asing gitu ya, bisa jadi seperti itu. Kita perlu berdiskusi. Iya. Ini buat Kang Al, mohon dijawab. Hari ini banyak sekali para feminis mengkaji Islam dalam kerangka otoritas tubuh manusia, khususnya wanita. Hingga akhirnya agama sendiri menjadi budak bagi seksualitas. Bagaimana menurut Kang Al mengenai fenomena tersebut? Karena doktrin ini sangat efektif menggait muslimah modern yang tidak punya dasar filsafat yang kuat. Maaf, ini tadi kelewat pertanyaannya. Seharusnya tuh Mbak Catherine Bandel yang jawab ini ya. Saya pernah ditanya waktu di Salman, kenapa Kang Al nggak pernah ngebahas tentang perempuan, ngebahas ini itu dalam filsafat tapi nggak pernah bicara tentang perempuan. Saya bilang tuh saya kalau bicara tentang perempuan saya gampang ngantem saya tuh. Itu kan bias gender, kamu nggak tahu gimana rasanya jadi perempuan menjalani itu semua. Saya mau ngomong apa lagi? Jadi saya kemarin menulis tentang dalam pos kota, saya menceritakan tentang anak yang mengalami kekerasan dari ibunya. Ada yang bilang itu bias gender kan bisa aja baby blue. Saya akan membela ibunya dan sebagainya. Ini karena kamu nggak, saya diem aja ya udahlah. Maksudnya salah lagi. Jadi akhirnya saya cuma ngejawab men are to the left, women are women to the left, women are always right gitu loh. Saya bilang gitu aja. Men to the left, women always right. Saya susah kalau udah seperti tadi, jadi mungkin lebih baik Mbak Catherine Bandel yang ditanya lah, jangan saya, nanti saya dianggapnya bias gender lagi nanti. Ini ada pertanyaan buat Evelyn. Apakah tadi yang diteliti hanya satu tarekat aja atau lebih gitu ya? Silahkan Evelyn dijawab. Oh iya, memang hanya satu ya, baru satu saja. Nah makanya Ya. saya menjaring dari Flipgrid lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi yang lain, fenomena yang unik, yang menarik, yang menjalankan syariat juga. Biasanya sih dari, kalau tarekat-tarekat yang NU itu syariatnya udah kuat-kuat ya. Jadi mungkin akan ada informasi lain supaya lebih kaya gitu. Justru saya butuh bantuan dari audiens. Terima kasih. Oke. Iya. Belum ada lagi yang masuk, tapi sepertinya semua sudah saya bacakan pertanyaannya. Oh, ini ada satu tanggapan, mungkin minta tanggapan juga dari Mas Denny Muharram Dani mengenai neo-tasawuf ya. Kemunculan tasawuf tidak lepas dari Quran dan Sunnah, sebagaimana kata Junaid. Mungkin Junaid al-Baghdadi maksudnya ya. Neo-tasawuf intinya kembali ke awal kemunculannya. Nah ini mungkin bisa dijawab sama Evelyn ya. Apakah memang neo-tasawuf itu artinya menurut Evelyn kembali ke awal kemunculan tasawuf yang tidak lepas dari Quran dan Sunnah? Mangga, silakan, Evelyn. Ya, baik. Ya itu sepertinya pernyataan ya dari Pak Denny. Jadi kemunculan tasawuf tidak lepas dari Quran dan Sunnah. Iya, ini nih. Jadi pertanyaannya apa ya? Ini kan Jadi pernyataan. ini tanggapan. Mungkin apakah Evelyn juga melihat seperti ini gitu ya? Jadi apakah neo-tasawuf itu juga intinya kembali ke awal kemunculan tasawuf ya ininya? Jadi, atau sesuatu yang baru? Kalau gimana? Ini sebetulnya hal ini bukan sesuatu yang baru ya. Tadi saya sudah jelaskan ada Sufi Salaf di Ibnu Khaldun, kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh Al-Ghazali, kemudian
Maaf, itunya putus, Evelyn. Halo. Ya, sayang sekali Evelyn putus kayaknya koneksinya ya dari kita ya. Padahal ini ada pertanyaan lagi buat Evelyn. Mungkin pertanyaan yang belum dibacakan atau belum sempat dijawab, akan kita coba jawab, kirimkan pertanyaannya atau jawabannya ke lewat grup WA ke peserta ya, atau mungkin langsung japri ke peserta yang bertanya. Bagi teman-teman, saya harapkan semua sudah ada di grup WA dan sudah mengisi formulir pendaftaran, sehingga ketika ada informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman itu bisa dihubungi oleh panitia. Ini pertanyaan dari Mbak Evi ya. Saya sedikit penasaran. Salah seorang teman saya yang sejak tahun 90-an mengklaim dirinya seorang penganut tasawuf. Tapi kemudian sekarang membuka jilbabnya. Nah, ini masuk aliran tasawuf yang mana ya, Mbak Evelyn ya? Tapi Mbak Evelynnya sudah putus koneksinya kayaknya nih. Jadi mungkin kita bisa minta dijawab kali lain. Atau mungkin dari Kang Al mau menambahkan atau mencoba menjawab? Ya dikit aja lah. Mungkin kita nggak bisa mengatakan bahwa itu karena tasawufnya juga ya, karena tarikotnya dia ikut apa dan dibuka misalnya. Gitu. Tapi saya lebih pada mungkin sharing aja lah ya. Tahu mungkin tahun pertama saya masuk ITB, saya lagi ngegambar, tiba-tiba saya melihat bunga dan saya mengatakan dari mana saya percaya tuh bunga ini ciptaan Tuhan. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan itu meluas, akhirnya sampai akhirnya saya memutuskan bahwa Tuhan tuh nggak ada ya. Jadi tahun pertama saya di ITB itu saya menghabiskan hidup sebagai orang yang Tuhan tuh ada nggak sih? Gitu. Itu saya dan akhirnya nggak ada Tuhan. Sampai akhirnya pas di tahun mungkin jalan ketiga saya tuh mulai mengakui bahwa Tuhan ada, tapi agama itu ciptaan manusia. Nah barulah di tahun keempat saya mulai sholat ya. Nah, setelah sholat ya kemudian ya sampai akhirnya saya sekarang gitu, seperti ini gitu. Nah saya sendiri sih kalau melihat ya peristiwa bagaimana ada orang buka jilbab, ada orang begini gitu ya, mungkin ya saya melihat diri saya sendiri ya, saya juga pernah seperti ya kalau dia mungkin cuma buka jilbab, saya lebih gila lagi ya gitu misalnya gitu. Tapi doakan aja lah semoga suatu ketika ada suatu hal yang entah apa ya, dia akan ingat lagi alasan dia dulu pakai jilbab kenapa dan sebagainya, entahlah gitu. Tapi saya pribadi tidak akan mengatakan itu, wah itu karena ajarannya. Mungkin orangnya juga ya, manusia tuh naik turun ya. Ya saya ketika dengar cerita tadi, saya langsung ingat diri sendiri aja sih kalau saya sih gitu ya. Jadi bahwa saya juga pernah sejauh itu. Gitu. Oh, maaf, ini ada tambahannya. Maaf ya, Kang Al. Karena saya, maaf. Maaf. Karena ketika saya tanya alasannya membuka jilbab, dia bilang karena mursyidnya sudah meninggal. Ini yang saya tidak paham gitu ya. Ya mungkin itu tafsir dia sendiri ya, karena mursyidnya sudah meninggal dia melepaskan. Belum tentu juga mursyidnya yang bilang kalau saya meninggal lepas jilbabmu ya, nggak mungkin juga ya. Bisa jadi itu tafsir seorang murid ya. Itu ada satu cerita nih, bisa biar apa namanya satu cerita Zen yang saya suka ya, bahkan saya kutip dalam tulisan yang saya minta bagikan kepada para peserta. Yaitu ini ada seorang guru Zen lagi ngajar, terus ada kucing yang selalu ngeong-ngeong deketin, ngelus melendot-lendot gitu ya, sama si gurunya tuh, si kucingnya tuh akhirnya diikat dikasih makan gitu biar nggak ngeganggu kalau lagi ngajar muridnya gitu kan. Tapi kan kemudian setiap kali dilakukan hal itu sampai tiba-tiba gurunya meninggal. Nah ketika gurunya meninggal, kucing itu masih ada. Nah setiap kali ada pelajaran itu dilakukan lagi. Nah setelah kemudian dilakukan terus kucingnya mati. Setelah kucingnya mati apa yang dilakukan? Orang nyari kucing lainnya untuk diikat dan dikasih makan di situ. Gitu loh.
Nah itu kan maksud saya tuh bagaimana sebuah ajaran tuh bisa menyimpang ketika mursyidnya meninggal tiba-tiba yang seperti yang saya tulis gitu ya. Wah dibuka gitu loh, nanti ketemu sama mursyidnya di alam mana. Loh mursyid udah meninggal tuh nggak ada urusannya dengan salik yang masih hidup kok. Gitu. Kan kata Rasulullah di hadis kan ketika anak Adam mati putus semua perkara kecuali ilmu yang diamalkan, sedekah jariyah dan doa anak yang soleh. Kalau mursyid udah meninggal masih jadi mursyid buat salik yang masih hidup itu di mana hadisnya gitu loh. Ya tapi ada aja yang kayak gitu-gitu gitu loh misalnya. Jadi ya itu kalau saya jangan katakan juga itu karena mursyidnya bisa jadi tafsir si saliknya itu sendiri ya gitu. Gitu. Iya. Ini mohon maaf sekali, ternyata sudah azan asar. Saya kira asar sekarang lebih lambat, ternyata lebih cepat ya. Sesi kita harus diakhiri. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi mungkin kita akan coba jawab secara tertulis ke peserta yang bertanya. Pastikan teman-teman semua sudah mendaftar di Google Form yang disediakan panitia dan juga sudah tergabung di WA Group untuk menerima informasi penting terkait acara ini dari panitia. Mungkin kita cukupkan saja pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada para pembicara, Kang Al, Evelyn, Isyari juga terima kasih. Yari sudah bersedia membacakan ayat suci Quran, tilawah pada pembukaan acara ini. Mudah-mudahan semua menjadi amal soleh bagi kita semua. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah bil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di sesi terakhir, sesi kelima dari seri webinar Sufisme Perkotaan ini, Sabtu depan, 3 Oktober, yang akan membahas tentang dimensi atau aspek psikologis dari fenomena Sufisme Perkotaan. Sampai berjumpa, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.